Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Calhanoglu masuk radar Juventus, Inter Milan tegas tunggu musim panas. Nama Hakan Calhanoglu kembali menjadi sorotan di bursa transfer Eropa. Gelandang kunci Inter Milan sekaligus bintang timnas Turki itu kini masuk radar Juventus, yang mempertimbangkan langkah besar untuk merekrutnya. Meski minat terhadap Calhanoglu sudah muncul dari sejumlah klub sejak awal musim, peluang kepindahan sang pemain dipastikan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Inter Milan bersikap tegas dan menutup pintu untuk negosiasi. Di bursa transfer Januari tahun 2026, tak hanya Galatasaray, Juventus juga ikut memantau perkembangan Calhanoglu. Ketertarikan si Nyonya Tua menambah dimensi baru dalam saga transfer ini, sekaligus membuka kemungkinan persaingan ketat antara klub Serie A dan raksasa Turki. Juventus melihat Calhanoglu sebagai opsi ideal untuk menambah kreativitas dan pengalaman di lini tengah, terutama dengan pengalamannya di Serie A dan level Eropa. Fenerbahce siap boyong Frettesi dari Inter di tengah minat Juventus dan Napoli. Bursa transfer musim dingin 2026 bakal memanaskan masa depan David Frettesi. Gelandang Inter Milan itu kini menjadi pusat perhatian setelah muncul tawaran mengejutkan dari raksasa Turki, Fenerbahce, yang siap menantang Juventus dan Napoli dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Situasi Frettesi di Inter memang sedang berada di persimpangan. Sejak awal musim, pemain kelahiran Roma tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain reguler, sebuah kondisi yang bahkan telah diakui secara terbuka oleh pelatih Inter, Christian Chivu, dalam beberapa konferensi pers terakhir. Dengan jendela transfer Januari yang telah dibuka, peluang Frettesi meninggalkan San Siro kini terbuka lebar. Juventus sudah lama memantau Frettesi. Ketertarikan Bianconeri tak lepas dari kekaguman Luciano Spalletti, yang dikenal sebagai pengagum gaya bermain sang gelandang, dinamis, agresif, dan produktif dalam mencetak gol dari lini kedua. Di sisi lain, Napoli juga terus mengamati situasi Frettesi. Klub asal Naples itu melihatnya sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah, terutama dalam hal intensitas dan penetrasi ke kotak penalti. Namun, di tengah persaingan dua klub Serie A tersebut, Fenerbahce justru muncul sebagai kandidat terdepan. Inzaghi ngotot ingin reuni dengan Acerbi di Al Hilal, Inter siapkan pengganti. Simone Inzaghi dikabarkan ngotot untuk memboyong mantan anak asuhnya, Francisco Acerbi, ke klubnya, Al Hilal. Pelatih asal Italia itu dikabarkan mendorong terjadinya reuni dengan bek veteran Inter, seiring klub Arab Saudi tersebut memantau dengan serius situasi sang pemain. Menurut laporan Pasquale Guaro di Calcio Mercato, Acerbi bukan sekadar ide sesaat bagi Al Hilal. Ketertarikan klub Saudi itu disebut semakin konkret, terutama karena Inzaghi sangat menginginkan sosok yang sudah ia kenal dan percaya untuk memperkuat lini pertahanannya. Simone Inzaghi dan Francesco Acerbi memiliki hubungan kerja yang solid, sejak masih sama-sama berkiprah di Serie A. Keduanya saling memahami kebutuhan taktik dan karakter permainan, membuat Acerbi kerap menjadi pilar penting di sistem pertahanan Inzaghi. Tak mengherankan jika wacana reuni mereka menguat dalam beberapa hari terakhir. Inzaghi menilai pengalaman, kepemimpinan, dan kecerdasan membaca permainan Acerbi masih sangat relevan, bahkan di kompetisi yang berbeda seperti Liga Arab Saudi. Pelatih Cremonese sebut Napoli dan Inter paling siap di Serie A. Pelatih Cremonese, David Nicola, memberikan pujian besar kepada Napoli dan Inter Milan jelang laga berat menghadapi Partenopei pada pekan ke-17 Serie A. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Nicola menegaskan bahwa dua raksasa tersebut adalah tim paling terorganisasi dan paling siap secara struktural di Serie A musim ini. Namun, di balik respek yang tinggi itu, sang pelatih juga menyiratkan tekad Cremonese untuk tampil kompetitif dan tidak sekadar menjadi pelengkap.
Nicola tak ragu menempatkan Napoli sejajar dengan Inter Milan sebagai tolok ukur tertinggi dari kompetisi. Jika sesekali Napoli kehilangan poin, tentu tidak ada yang keberatan. Kita sedang bicara tentang juara Italia dan sebuah tim yang, bersama Inter, merupakan yang paling siap dan terorganisasi di Serie A, ujar Nicola. Ia juga menyoroti kualitas pelatih Napoli serta dampak psikologis kemenangan Supercoppa Italiana, yang baru saja diraih. Mereka juga punya pelatih luar biasa dan pasti datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menjuarai Supercoppa. Angka-angka menunjukkan jarak kualitas antara kami dan tim dengan ambisi sebesar itu. Vieri desak Inter berhenti mengeluh soal cedera, dukung Luis Henrique jadi pengganti Dumfries. Legenda hidup Inter Milan, Christian Vieri, melontarkan pesan tegas kepada Nerazzurri, berhenti mencari alasan soal badai cedera. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, Vieri menilai Inter tetap berada di jalur yang benar, termasuk saat harus kehilangan Denzel Dumfries, dan menyebut Luis Henrique sebagai solusi yang layak dipercaya di sisi kanan. Vieri menepis anggapan bahwa Inter mengalami masalah struktural ketika kalah di laga besar. Lihat klasemen dulu, Inter ada di puncak, dan itu berarti sesuatu, tegasnya. Menurut Vieri, kekalahan Inter lebih disebabkan kesalahan kecil namun fatal, bukan kelemahan mendasar. Kekalahan ini berasal dari kesalahan kecil namun mahal. Cifu akan memperbaikinya. Timnya hampir selalu mengontrol permainan, tetapi ketika kehilangan bola, mereka sering menderita lewat serangan balik. Fokus di zona krusial harus ditingkatkan. Namun saya yakin Inter masih tim terbaik di Serie A. Acerbi cedera, Inter ingin bergerak cepat rekrut Konate pada Januari. Inter Milan dikabarkan siap bergerak untuk mengamankan tanda tangan Ibrahima Konate, bek tangguh milik Liverpool pada jendela transfer Januari tahun 2026. Nerazzurri tengah mengamati situasi dengan cermat, berharap terbuka celah langka di pasar transfer. Konate masih berada di urutan teratas daftar incaran Inter untuk memperkuat lini belakang, sektor yang kini menjadi perhatian utama staf teknis. Inter disebut siap mengalokasikan dana sekitar 15 juta euro untuk mendatangkan Konate pada Januari. Angka ini dinilai realistis, mengingat kontrak sang bek di Liverpool hanya tersisa hingga Juni tahun 2026. Di internal Inter, ada keyakinan bahwa penjualan lebih awal bisa menjadi opsi menarik bagi Liverpool, jika pembicaraan perpanjangan kontrak menemui jalan buntu. Dengan demikian, klub Inggris itu dapat menghindari risiko kehilangan Konate secara gratis di masa depan. Bagi Inter, ini adalah peluang pasar yang jarang muncul, mendapatkan bek top Eropa dengan harga relatif terjangkau. Marotta buka pintu keluar untuk Frattesi, tertawakan klaim Conte soal Scudetto. Presiden Inter Milan, BP Marotta, memberikan sinyal terbuka terkait masa depan David Frattesi di tengah minimnya menit bermain sang gelandang. Di saat yang sama, ia juga menanggapi santai pernyataan Antonio Conte, yang menyebut Napoli bukan favorit utama peraih Scudetto musim ini. Meski sejumlah pemain masih absen karena cedera, termasuk Denzel Dumfries, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan lainnya, David Frattesi tetap kesulitan mendapatkan waktu bermain. Situasi ini memunculkan spekulasi adanya masalah internal. Marotta pun angkat bicara, disiplin Frattesi selama ini tidak pernah bermasalah. Namun, pemain yang jarang bermain tentu wajar jika mempertimbangkan alternatif. Kami tidak ingin menahan siapapun. Taklukkan Atalanta 1-0, Inter Milan tetap kokoh di puncak klasemen. Inter Milan menunjukkan mental juara dengan meraih kemenangan krusial 1-0 atas Atalanta, dalam laga pekan ke-17 Serie A, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Gewiss Stadium, Bergamo, gol tunggal Lautaro Martinez memastikan Nerazzurri tetap kokoh di puncak klasemen dengan raihan 36 poin, sekaligus menjadi obat pelipur lara setelah kekalahan menyakitkan di semifinal Supercoppa Italia.
Gol yang dinanti Inter akhirnya tercipta pada menit ke-65, dan datang dari kesalahan fatal lini belakang Atalanta. Berat Jim City melakukan salah umpan di area pertahanan sendiri, yang langsung dipotong Pio Esposito. Tanpa ego, sang penyerang muda memberikan asis matang kepada Lautaro Martinez. El Toro dengan tenang menuntaskan peluang tersebut menjadi gol. Sebuah penyelesaian klinis yang menegaskan kualitas sang kapten, sekaligus gol keempatnya secara beruntun di Serie A. Cetak gol kemenangan lawan Atalanta, Lautaro, ini hadiah untuk tifosi Inter Milan. Lautaro Martinez kembali menjadi penentu kemenangan Inter Milan. Gol tunggal sang kapten ke gawang Atalanta pada pekan ke-17 Serie A bukan hanya memastikan 3 poin krusial, tetapi juga mengukuhkan Nerazzurri di puncak klasemen, dengan 1 laga lebih sedikit. Seusai laga, Lautaro berbicara terbuka kepada DAZN, membahas performa tim, peran Francesco Pio Esposito, hingga rahasia kebangkitannya secara fisik. Ini adalah hadiah untuk para tifosi dan keluarga kami yang selalu ada di belakang tim, ujar Lautaro, seperti dikutip dari FC Inter 1908. Lautaro kemudian menegaskan bahwa kemenangan atas Atalanta bukan sekadar hasil biasa. Menurutnya, laga kontra tim sekelas Ladea selalu menuntut persiapan matang dan konsentrasi penuh. Atalanta adalah tim yang sangat kuat dan dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan hal luar biasa. Kami memainkan laga seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, masih ada yang harus diperbaiki, tapi saya puas.